Dalam dunia yang bising oleh emosi, orang yang paling tenang seringkali menjadi sosok yang paling disalahpahami. Mereka dikira pasif, dikira tidak peduli, dikira lemah karena tidak bereaksi. Padahal stoikisme justru berdiri di atas satu pemahaman yang bertolak belakang dengan asumsi umum manusia modern. Ketenangan bukan tanda kekosongan, melainkan tanda kepemilikan kendali. Orang yang tenang bukan karena ia tidak memiliki dorongan, melainkan karena ia telah menundukkan dorongan itu di bawah akalnya. Ia tidak hidup mengikuti gelombang emosinya, tetapi mengarahkan perahunya dengan sadar. Bahkan ketika laut di sekitarnya bergolak, dalam pandangan Stoik, inilah bentuk kekuatan yang paling langka. Kekuatan yang tidak berisik, tidak mencari perhatian, namun bekerja diam-diam mengatur arah hidup dengan presisi yang mengintimidasi. Manusia pada umumnya hidup dalam mode reaksi. Mereka bereaksi terhadap kata orang, sikap orang, penilaian orang, bahkan terhadap hal-hal yang belum tentu nyata. Sedikit provokasi cukup untuk menggerakkan kemarahan. Sedikit penolakan cukup untuk melahirkan kegelisahan. Sedikit ketidakpastian cukup untuk menciptakan ketakutan. Stoikisme memandang pola hidup ini sebagai perbudakan yang paling halus, karena rantainya tidak terlihat dan penjaganya adalah emosi itu sendiri. Orang yang tidak menguasai reaksinya akan selalu menjadi objek, bukan subjek. Ia digerakkan, bukan menggerakkan. Dan di dunia yang keras, mereka yang hanya bereaksi tidak pernah benar-benar berbahaya, karena mereka selalu bisa ditebak. Sebaliknya, ketenangan menciptakan jarak antara stimulus dan respons, dan di dalam jarak itulah kebebasan manusia sebenarnya. Viktor Frankl pernah mengatakan bahwa di antara rangsangan dan reaksi, manusia memiliki ruang untuk memilih. Stoikisme hidup di ruang itu. Orang Stoik memperpanjang ruang tersebut, melatihnya, menjadikannya wilayah kekuasaan batin. Ketika orang lain langsung bereaksi, orang Stoik berhenti. Ia mengamati, ia menilai, ia memilih. Dunia mengira ia lambat, padahal ia sedang menghitung. Dunia mengira ia kalah, padahal ia belum bermain. Inilah alasan mengapa ketenangan menjadi berbahaya, karena ia menunda reaksi demi keputusan yang lebih tajam. Ada sesuatu yang mengganggu bagi orang lain ketika berhadapan dengan pribadi yang tenang. Ketidakpastian. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan orang itu. Mereka tidak tahu di mana batas kesabarannya. Mereka tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika situasi berubah. Ketidakjelasan ini menciptakan tekanan psikologis. Orang yang emosional membutuhkan respons untuk merasa aman. Marah dibalas marah, sindiran dibalas sindiran, drama dibalas drama. Ketika respons itu tidak datang, mereka kehilangan pijakan. Orang tenang tidak memberi mereka cermin untuk memantulkan emosi, dan tanpa pantulan, emosi itu berbalik menghantam pemiliknya sendiri. Stoikisme memahami hukum ini dengan sangat dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan absolut, justru berulang kali menasihati dirinya untuk tetap sederhana dalam reaksi, rendah dalam ekspresi, dan terkendali dalam pikiran. Ia tahu bahwa kekuasaan yang dipamerkan akan mengundang perlawanan, tetapi kekuasaan yang tenang menciptakan kewaspadaan. Orang tidak melawan sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Orang berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Disitulah ketenangan berubah menjadi bentuk dominasi yang sunyi, bukan dominasi dengan ancaman, tetapi dominasi dengan ketidaktertebakan. Lebih jauh lagi, ketenangan Stoik bukanlah hasil dari penyangkalan emosi, melainkan hasil dari pengenalan yang jujur terhadap emosi itu sendiri. Orang Stoik tidak berkata, "Aku tidak marah." Ia berkata, "Aku marah, dan aku tidak akan membiarkan kemarahan ini mengendalikan tindakanku." Ini perbedaan yang krusial. Banyak orang terlihat tenang karena mati rasa, karena kelelahan, atau karena menyerah. Ketenangan Stoik berbeda. Ia hidup, waspada, dan sadar. Di balik wajah yang datar, ada pikiran yang aktif. Di balik diam, ada evaluasi. Di balik ketidakterlibatan emosional, ada disiplin yang terus bekerja tanpa henti.
Dan inilah titik di mana dunia mulai merasa terancam. Karena dunia terbiasa mengendalikan manusia melalui emosi. Ketakutan digunakan untuk memaksa, kemarahan digunakan untuk memecah, rasa guilty digunakan untuk mengikat. Ketika seseorang tidak lagi merespons dengan pola yang sama, alat-alat itu menjadi tumpul. Orang tenang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diperas, tidak mudah dimanipulasi. Ia seperti tembok yang menyerap benturan tanpa runtuh. Dan semakin sering dunia menabraknya tanpa hasil, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ditundukkan dengan cara biasa. Ketenangan seperti ini tidak lahir dari bakat, melainkan dari latihan yang panjang dan seringkali menyakitkan. Ia dibangun dari kebiasaan menahan diri saat ego ingin bereaksi, dari keberanian untuk diam ketika harga diri terasa diinjak, dan dari kesediaan untuk terlihat kalah demi tidak kehilangan kendali. Di tahap awal, dunia akan salah menilai. Orang akan mengira kamu tidak mampu membela diri, tidak berani bicara, atau tidak cukup kuat untuk melawan. Stoik tidak terganggu oleh penilaian ini, karena ia tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain. Setiap reaksi yang ia tahan adalah kekuatan yang disimpan. Setiap emosi yang tidak dilampiaskan adalah energi yang tidak bocor. Dan energi yang tidak bocor akan terakumulasi, membentuk ketahanan batin yang suatu hari membuat perbedaan besar. Disinilah letak bahaya yang tidak kasat mata. Orang yang emosional cepat habis. Mereka meledak, lalu kosong. Mereka berteriak, lalu lelah. Mereka melawan, lalu runtuh. Orang stoik sebaliknya. Ia seperti tekanan yang terus meningkat tanpa suara. Ia menyerap kegagalan tanpa drama, menerima hinaan tanpa kehilangan fokus, dan berjalan melewati kekacauan tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Ketika akhirnya ia bergerak, tindakannya bukan hasil impuls, melainkan hasil perhitungan. Dan tindakan yang lahir dari perhitungan selalu lebih efektif, lebih bersih, dan lebih sulit digagalkan. Stoikisme memandang kemarahan yang diumbar sebagai kelemahan strategis, bukan karena marah itu salah, tetapi karena marah yang tidak terkendali selalu menguntungkan lawan. Saat kamu marah, kamu memberi sinyal, kamu memperlihatkan titik sensitifmu, kamu mengungkapkan apa yang bisa melukaimu. Dunia belajar dari reaksi-reaksimu. Orang yang ingin menjatuhkanmu cukup menekan tombol yang sama berulang kali. Orang stoik menolak pola ini. Ia menolak memberi peta emosionalnya kepada siapapun. Ia tidak transparan dalam hal yang seharusnya dijaga. Dan ketertutupan ini bukan kepalsuan, melainkan perlindungan diri yang cerdas. Semakin lama seseorang melatih ketenangan stoik, semakin jarang ia merasa perlu menjelaskan dirinya. Ia tidak merasa wajib membela reputasinya, karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada opini luar. Ia tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan, karena ia tahu kemenangan sejati adalah tetap utuh setelah konflik. Dunia modern mengajarkan manusia untuk bereaksi cepat, berbicara lantang, dan menunjukkan sikap secepat mungkin. Stoikisme mengajarkan kebalikannya, berpikir lambat, bertindak tepat, dan membiarkan hasil berbicara. Paradoksnya, sikap ini membuat orang stoik seringkali berada satu langkah di depan. Bukan karena ia lebih agresif, tetapi karena ia lebih disiplin. Ada momen-momen tertentu di mana ketenangan berubah dari sekedar sikap menjadi senjata. Saat krisis, saat tekanan mencapai puncaknya, saat orang-orang di sekeliling mulai panik dan kehilangan arah. Pada saat itulah perbedaan menjadi nyata. Orang yang selama ini mengandalkan emosi runtuh oleh emosinya sendiri. Orang stoik berdiri karena ia telah melatih dirinya untuk kondisi tersebut jauh sebelum krisis datang. Ia tidak terkejut oleh kekacauan karena ia telah berdamai dengan ketidakpastian. Ia tidak terguncang oleh ketakutan karena ia tidak mengikat ketenangannya pada hasil. Ia bertindak dari prinsip, bukan dari kepanikan. Dan di titik ini, orang-orang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kehadiran yang berat, aura yang tidak mengancam secara langsung, tetapi membuat orang berpikir dua kali. Bukan karena orang stoik menakutkan, melainkan karena ia tidak bisa ditekan. Ia tidak tergesa, ia tidak terdesak, ia tidak terburu-buru membuktikan apapun. Dunia terbiasa mengendalikan manusia dengan urgensi palsu, seolah semuanya harus sekarang, seolah kegagalan kecil adalah akhir segalanya. Orang stoik menolak permainan ini. Ia bergerak dengan ritmenya sendiri. Dan ritme yang tidak bisa dipercepat adalah ritme yang tidak bisa dikendalikan. Ketenangan semacam ini perlahan mengubah posisi seseorang dalam struktur sosial. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak klaim,
Orang mulai menyadari bahwa pendapatnya stabil, tindakannya konsisten, dan reaksinya bisa diandalkan. Ia tidak dramatis, tetapi efektif. Ia tidak mencolok, tetapi berdampak. Dalam jangka panjang, dunia mulai menyesuaikan diri dengannya, bukan sebaliknya. Dan disitulah makna terdalam dari kalimat semakin tenang, semakin berbahaya. Menjadi jelas, bukan karena ia ingin menguasai orang lain, tetapi karena ia telah menguasai dirinya sendiri. Dan penguasaan diri adalah bentuk kekuatan yang paling sulit ditandingi. Jika sebelumnya kita berbicara tentang ketenangan sebagai bentuk kendali diri, maka pemahaman berikutnya membawa stoikisme ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Ketenangan sebagai cara untuk memutus ketergantungan manusia pada validasi dunia. Sebagian besar manusia tidak benar-benar hidup dari prinsip, melainkan dari respons orang lain. Mereka merasa bernilai ketika dipuji, merasa hancur ketika diabaikan, merasa marah ketika diremehkan, dan merasa takut ketika tidak dianggap. Stoikisme melihat pola ini sebagai sumber penderitaan paling mendasar. Karena hidup yang bergantung pada reaksi luar pada dasarnya adalah hidup yang diserahkan kendalinya kepada orang lain. Orang yang tenang, dalam arti stoik, telah menarik kembali kendali itu ke dalam dirinya. Ia tidak menunggu dunia memberi izin untuk merasa cukup. Ia tidak menunggu pengakuan untuk merasa benar. Ia berdiri di atas penilaian internal yang stabil, dan justru karena itu, ia menjadi sulit digoyahkan. Dunia modern memperkuat ketergantungan ini melalui kecepatan dan eksposur. Segalanya dinilai, dikomentari, disukai, dan ditolak dalam hitungan detik. Dalam kondisi seperti ini, reaksi emosional menjadi mata uang sosial. Siapa yang paling cepat tersinggung adalah yang paling peduli. Siapa yang paling keras marah adalah yang paling berani. Stoikisme menolak logika ini secara total. Ia tidak tertarik pada pertunjukan emosi, karena ia tahu bahwa emosi yang dipertontonkan jarang sekali jujur dan hampir selalu manipulatif, baik memanipulasi orang lain maupun memanipulasi diri sendiri agar merasa penting. Orang stoik memilih untuk mundur satu langkah dari panggung ini, bukan karena ia tidak mampu tampil, tetapi karena ia tidak ingin menjadi boneka yang digerakkan oleh sorotan. Menarik diri dari kebutuhan akan validasi, bukan berarti menarik diri dari dunia. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Stoikisme bukan ajaran untuk mengasingkan diri, melainkan ajaran untuk berinteraksi tanpa kehilangan pusat batin. Orang stoik tetap bekerja, berelasi, memimpin dan bertanggung jawab. Namun ia tidak menggantungkan identitasnya pada hasil yang berada di luar kendalinya. Ia tahu bahwa pujian bisa berubah menjadi celaan, popularitas bisa berubah menjadi pengabaian, dan penerimaan bisa berubah menjadi penolakan tanpa peringatan. Dengan memahami sifat rapuhnya penilaian eksternal, ia berhenti menjadikan fondasi hidup. Fondasinya dipindahkan ke tempat yang lebih kokoh, karakter. Di titik ini, ketenangan mulai menimbulkan efek yang tidak disukai banyak orang. Ketika kamu tidak bereaksi terhadap penilaian mereka, mereka kehilangan pengaruh atasmu. Ketika kamu tidak tersinggung oleh hinaan mereka, hinaan itu kehilangan fungsi. Ketika kamu tidak mabuk oleh pujian mereka, pujian itu tidak lagi bisa membeli ketaatanmu. Bagi orang-orang yang terbiasa mengendalikan dinamika sosial lewat emosi, kehadiran seseorang seperti ini terasa mengganggu. Mereka tidak tahu bagaimana memposisikan orang stoik. Ia tidak bisa ditekan dengan rasa takut, tidak bisa diikat dengan rasa bersalah, dan tidak bisa dipancing dengan janji pengakuan. Ketidakmampuan untuk mengendalikannya inilah yang membuat ketenangannya terasa berbahaya. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri sejati bersifat internal dan tidak bisa dipinjamkan kepada dunia. Begitu kamu menyerahkan penilaian tentang dirimu kepada orang lain, kamu telah menukar kebebasan dengan kenyamanan sesaat. Orang stoik memilih jalan yang lebih berat, membangun standar batin yang ketat, lalu hidup sesuai standar itu meskipun tidak ada yang melihat, memuji, atau menghargai. Jalan ini sunyi karena tidak ada sorakan. Jalan ini berat karena tidak ada pembenaran instan. Tetapi justru karena itu, jalan ini membentuk manusia yang solid, manusia yang tidak runtuh ketika dunia berubah sikap. Semakin seseorang terbebas dari kebutuhan akan validasi, semakin tenang ia menghadapi ketidakadilan. Bukan karena ia menyukai ketidakadilan,
tetapi karena ia tidak membiarkannya merusak pusat kendalinya. Ia memilih perlawanan yang cerdas, bukan reaksi yang emosional. Ia memilih waktu yang tepat, bukan ledakan sesaat. Dunia seringkali mengira ketenangan ini sebagai kelemahan moral, padahal sebenarnya itu adalah disiplin moral yang tinggi. Orang stoik tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Dan kemampuan menunggu di dunia yang serba terburu-buru adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Jika pada tahap sebelumnya ketenangan membebaskan seseorang dari ketergantungan pada validasi, maka pada tahap ini stoikisme membawa ketenangan ke tingkat yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Ketenangan sebagai bentuk penguasaan atas rasa takut akan kehilangan. Hampir semua kegelisahan manusia berakar pada satu hal yang sama, yaitu ketakutan bahwa sesuatu yang dianggap penting akan diambil darinya. Bisa berupa status, hubungan, reputasi, kekuasaan, keamanan, atau bahkan makna hidup itu sendiri. Dunia memanfaatkan ketakutan ini tanpa henti, karena manusia yang takut kehilangan adalah manusia yang mudah diarahkan. Stoikisme memotong akar ini dengan kejelasan yang kejam. Semua yang berada di luar kendalimu memang bisa hilang kapan saja, dan menerima fakta itu bukanlah kelemahan, melainkan awal dari ketangguhan sejati. Orang stoik tidak hidup dalam ilusi kepastian. Ia tidak menenangkan dirinya dengan harapan palsu bahwa segalanya akan selalu baik-baik saja. Berbaliknya, ia berlatih membayangkan kehilangan, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk membebaskan diri. Dengan menyadari bahwa jabatan bisa dicabut, orang bisa pergi, tubuh bisa sakit, dan dunia bisa berubah tanpa izin, ia berhenti menggenggam terlalu erat. Genggaman yang longgar ini bukan tanda ketidakpedulian, tetapi tanda kedewasaan batin. Ia mencintai tanpa memiliki, bekerja tanpa melekat, dan berjuang tanpa menggantungkan identitas pada hasil. Dan disinilah ketenangan mulai berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dunia. Seseorang yang tidak takut kehilangan hampir tidak bisa diancam. Ancaman selalu membutuhkan sesuatu untuk diambil. Ketika tidak ada yang benar-benar kamu pertaruhkan selain integritasmu, alat-alat tekanan menjadi tidak efektif. Orang stoik memahami ini secara naluriah. Ia tahu bahwa selama ia menjaga karakternya, ia belum benar-benar kalah, apapun yang terjadi di luar. Dunia bisa mengambil harta, posisi, atau kenyamanan, tetapi tidak bisa mengambil pilihan moralnya. Kesadaran ini menciptakan ketenangan yang dalam dan berat. Berat karena ia lahir dari penerimaan akan ketidakpastian, bukan dari pengingkarannya. Berat karena ia tidak bergantung pada harapan. Dan dunia yang terbiasa mengendalikan manusia lewat janji dan ancaman, mulai kehilangan pegangan. Ketika rasa takut akan kehilangan tidak lagi menguasai pikiran, seseorang mulai bergerak dengan kebebasan yang jarang terlihat. Ia tidak tergesa mempertahankan citra, tidak panik menjaga posisi, dan tidak putus asa mempertahankan hubungan yang telah kehilangan kejujuran. Ia mampu berjalan pergi tanpa drama, tanpa kebencian, dan tanpa rasa perlu menjelaskan diri. Ini bukan sikap dingin, melainkan hasil dari pemahaman yang matang, bahwa mempertahankan sesuatu dengan mengorbankan ketenangan batin selalu berakhir dengan kerugian yang lebih besar. Orang stoik memilih kehilangan yang jujur daripada kepemilikan yang penuh ketakutan. Dalam dinamika sosial, sikap ini menciptakan efek yang kuat. Orang-orang yang terbiasa menggunakan tekanan emosional mendapati bahwa senjata mereka tidak bekerja. Ancaman kehilangan tidak lagi menakutkan, diam tidak lagi menyakitkan, penarikan diri tidak lagi terasa seperti hukuman. Dan ketika alat kontrol itu gagal, satu-satunya reaksi yang tersisa adalah kebingungan atau rasa hormat yang terpaksa. Tidak semua orang menyukai kehadiran seseorang yang tidak bisa ditakut-takuti, tetapi hampir semua orang berhati-hati terhadapnya. Kehati-hatian ini bukan lahir dari agresi, melainkan dari ketidakmampuan untuk memanipulasi. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia menjanjikan hubungan yang jujur dengan rasa sakit. Orang stoik tidak menyangkal duka, tetapi ia tidak menjadikan identitas. Ia merasakan kehilangan, tetapi tidak membiarkan kehilangan mendefinisikan dirinya. Dengan cara ini, ketenangan tidak menjadi maskar, melainkan fondasi. Ia tahu bahwa emosi akan datang dan pergi, seperti cuaca. Dan seperti cuaca, emosi tidak diberi kendali atas arah hidup. Arah ditentukan oleh prinsip, bukan oleh perasaan sementara.
Pada tahap ini, ketenangan tidak lagi sekedar antisipasi, melainkan posisi strategis. Orang stoik tidak perlu selalu melawan, karena ia tidak selalu terancam. Ia memilih konflik yang layak, bukan konflik yang bising. Ia memilih diam ketika bicara tidak membawa nilai, dan berbicara ketika keheningan akan menjadi pengkhianatan terhadap prinsip. Dunia yang terbiasa dengan reaksi cepat seringkali tertinggal menghadapi seseorang seperti ini, karena ia bergerak di bawah permukaan di wilayah yang tidak terlihat tetapi menentukan. Dan disinilah makna semakin tenang semakin berbahaya mencapai kedalaman penuhnya, bukan karena orang stoik ingin menaklukkan dunia, tetapi karena dunia tidak lagi memiliki kendali atasnya. Ia tidak dikunci oleh rasa takut, tidak ditarik oleh harapan palsu, dan tidak digerakkan oleh kehilangan. Ia berdiri di pusat dirinya sendiri, dan manusia yang berdiri di pusat dirinya sendiri adalah manusia yang paling sulit digeser, paling sulit dipatahkan, dan paling sulit dipermainkan, bahkan ketika ia tidak mengangkat suara sedikit pun. Ketika kebutuhan akan validasi mulai mati, sesuatu yang aneh tetapi kuat mulai tumbuh. Kemandirian emosional. Orang stoik tidak lagi mengikat kesejahteraannya pada bagaimana orang lain memperlakukannya hari ini. Ia tidak bangkit karena pujian dan tidak runtuh karena penolakan. Ini membuat ritme batinnya stabil, dan stabilitas adalah hal yang langka. Kebanyakan manusia naik turun mengikuti reaksi sosial, seperti daun yang terseret angin. Orang stoik menjadi batu. Bukan batu yang dingin dan tidak bernyawa, tetapi batu yang kokoh dan tidak mudah dipindahkan. Dunia boleh berubah cuaca, tetapi pusat dirinya tetap di tempatnya. Ketika orang lain kelelahan oleh fluktuasi emosi, orang stoik memiliki cadangan energi batin yang lebih besar karena ia tidak membakarnya untuk hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Di titik ini, ketenangan mulai mempengaruhi cara seseorang dilihat, meskipun ia tidak berusaha membentuk citra apapun. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa ia tidak reaktif, bahwa ia tidak ikut terseret dalam konflik kecil, bahwa ia tidak tergesa membela diri. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan sikap ini, karena mereka terbiasa membaca emosi orang lain untuk memprediksi langkah berikutnya. Ketika emosi itu tidak ditampilkan, prediksi menjadi sulit. Dan manusia, pada dasarnya, takut pada apa yang tidak bisa mereka prediksi. Inilah sebabnya mengapa ketenangan seringkali menciptakan rasa hormat yang sunyi, bukan karena dituntut, tetapi karena dirasakan. Stoisisme memahami bahwa pengaruh sejati jarang datang dari paksaan. Ia datang dari konsistensi. Orang yang tenang dan konsisten menciptakan standar di sekelilingnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap di bawah tekanan. Dalam jangka panjang, orang lain mulai menyesuaikan diri. Nada suara diturunkan, drama diredam, keputusan dibuat dengan lebih hati-hati. Semua ini terjadi bukan karena orang stoik memerintah, tetapi karena kehadirannya menciptakan gravitasi. Dan gravitasi tidak berteriak, ia menarik. Ada kekeliruan umum bahwa orang yang tidak bereaksi berarti tidak peduli. Stoisisme mematahkan anggapan ini. Kepedulian yang matang tidak selalu berisik. Justru karena peduli, orang stoik memilih untuk tidak larut dalam emosi mentah. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil dari kepanikan jarang membawa kebaikan jangka panjang. Dengan menjaga ketenangan, ia memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bekerja. Ia menahan lidahnya agar tidak melukai. Ia menahan tangannya agar tidak merusak. Dan penahanan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang tinggi. Semakin lama seseorang hidup dengan prinsip ini, semakin ia menyadari bahwa banyak konflik tidak pernah membutuhkan partisipasinya. Banyak provokasi tidak pernah ditujukan untuk kebenaran, melainkan untuk reaksi. Dengan tidak bereaksi, orang stoik memutus rantai konflik sebelum sempat tumbuh. Ia tidak memberi bahan pada api. Ia membiarkan api itu mati karena kekurangan oksigen. Bagi orang yang mencari kekacauan, ini terasa seperti kehilangan. Bagi orang stoik, ini adalah kemenangan yang tidak perlu diumumkan.
Pada akhirnya, ketenangan yang lahir dari kemandirian emosional membuat seseorang bergerak di dunia dengan posisi yang berbeda. Ia tidak mengejar, tidak menghindar, dan tidak bergantung. Ia hadir sepenuhnya, tetapi tidak melekat. Dan dari posisi inilah muncul bentuk kekuatan yang paling sulit dilawan. Kekuatan yang tidak membutuhkan persetujuan. Dunia boleh setuju atau tidak, tetapi orang stoik tetap berjalan. Dan ketika seseorang berjalan tanpa harus ditarik atau didorong oleh opini, dunia perlahan menyingkir bagi jalan. Bukan karena takut, tetapi karena tidak mampu memaksanya ke arah lain. Pada tahap ini, stoikisme membawa ketenangan ke wilayah yang paling jarang disadari manusia. Ketenangan sebagai bentuk kekuasaan atas waktu dan kesabaran. Dunia modern hidup dalam ilusi urgensi. Segalanya harus cepat, sekarang dan segera terlihat hasilnya. Manusia yang terjebak dalam ilusi ini mudah digiring ke keputusan yang buruk karena ketergesaan selalu memihak pada emosi, bukan kebijaksanaan. Stoikisme menolak ritme ini. Orang stoik memahami bahwa waktu adalah sekutu bagi mereka yang mampu menahan diri. Dengan menjadi tenang, ia memperlambat dunianya sendiri. Dan dalam perlambatan itulah, ia mulai melihat hal-hal yang luput dari pandangan orang lain. Kesabaran stoik bukan sikap menunggu tanpa arah, melainkan kesiapan yang terus bekerja dalam diam. Ia seperti pemanah yang tidak melepaskan anak panahnya hanya karena ada target, tetapi menunggu momen ketika tarikan busur, arah angin, dan jarak semuanya selaras. Dunia sering mengira kesabaran sebagai pasivitas, padahal ia adalah bentuk kontrol yang paling disiplin. Orang yang tidak sabar selalu berada di bawah tekanan. Tekanan untuk membuktikan diri, tekanan untuk menang cepat, tekanan untuk tidak tertinggal. Orang stoik melepaskan tekanan ini. Ia tidak berlomba dengan siapapun, kecuali dengan standar batinnya sendiri. Dan ketika tekanan itu dilepaskan, kejernihan muncul. Dengan kejernihan ini, orang stoik mulai menguasai satu sumber daya yang sering diabaikan, momentum. Momentum tidak bisa dipaksa, ia dibangun, dan ia hanya bisa dibangun oleh mereka yang tidak menghabiskan energinya pada reaksi jangka pendek. Setiap kali orang lain terburu-buru bereaksi, orang stoik menabung kekuatan. Setiap kali orang lain ingin hasil instan, orang stoik menanam fondasi. Dalam jangka panjang, perbedaan ini menciptakan jurang. Jurang antara mereka yang terlihat sibuk tetapi tidak bergerak, dan mereka yang terlihat diam tetapi melaju jauh. Ada ketegangan psikologis yang muncul ketika seseorang menolak untuk bergerak sesuai tekanan lingkungan. Orang-orang di sekitarnya mulai merasa tidak sabar, gelisah, bahkan curiga. Mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak bereaksi seperti yang diharapkan, mengapa ia tidak terprovokasi, mengapa ia tidak tergesa. Ketegangan ini adalah tanda bahwa ritme telah bergeser. Orang stoik tidak lagi hidup dalam tempo dunia. Dunia mulai dipaksa beradaptasi dengan temponya. Dan adaptasi ini jarang terjadi tanpa resistensi. Namun stoikisme tidak memerangi resistensi itu dengan konfrontasi, melainkan dengan konsistensi. Konsistensi inilah yang perlahan mengikis kekacauan. Dalam situasi yang berulang-ulang menuntut reaksi emosional, orang stoik merespons dengan sikap yang sama, tenang, terukur, dan tidak tergesa. Respons yang konsisten menciptakan prediktabilitas moral, tetapi bukan prediktabilitas emosional. Orang lain tahu bahwa ia akan bersikap adil, tetapi tidak tahu kapan dan bagaimana ia akan bertindak. Kombinasi ini menciptakan rasa aman, sekaligus kewaspadaan. Aman karena ia tidak impulsif, waspada karena ia tidak mudah ditebak. Dan di antara dua perasaan inilah, pengaruh tanpa paksaan mulai terbentuk. Kesabaran juga memberi orang stoik keunggulan dalam menghadapi kesalahan, baik kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Ia tidak terburu-buru menghukum, tetapi juga tidak tergesa memaafkan demi meredakan ketegangan. Ia memberi waktu bagi kebenaran untuk muncul, bagi emosi untuk mereda, dan bagi akal untuk mengambil alih.
Dunia sering menganggap sikap ini sebagai keraguan, padahal sebenarnya ini adalah ketepatan waktu. Bertindak terlalu cepat sama berbahayanya dengan bertindak terlalu lambat. Orang stoik berlatih untuk bergerak di titik tengah yang sulit, di mana tindakan cukup cepat untuk efektif, tetapi cukup lambat untuk tetap bijaksana. Di balik semua ini, ada pemahaman yang lebih dalam tentang waktu itu sendiri. Waktu bagi stoik bukan musuh yang harus dikejar, melainkan medium tempat karakter diuji. Orang yang terburu-buru jarang membangun sesuatu yang bertahan lama, karena ia membangun dari kecemasan. Orang yang tenang membangun dari kejelasan, dan apa yang dibangun dari kejelasan memiliki daya tahan yang tidak dimiliki oleh hasil instan. Dunia mungkin merayakan kecepatan, tetapi ia menghormati ketahanan, meskipun sering terlambat menyadarinya. Dalam jangka panjang, penguasaan atas waktu dan kesabaran ini menempatkan orang stoik pada posisi yang jarang disadari orang lain sampai semuanya terlambat. Ketika keputusan-keputusan besar akhirnya harus diambil, ia tidak panik karena ia telah menimbangnya jauh hari. Ketika peluang muncul, ia siap karena ia tidak membuang energinya pada kegaduhan kecil. Dan ketika konflik memuncak, ia tidak terseret karena ia telah memisahkan dirinya dari arus emosi kolektif. Dunia sering mengira bahwa pengaruh lahir dari kecepatan dan agresi, tetapi stoikisme menunjukkan bahwa pengaruh paling dalam justru lahir dari mereka yang mampu menunggu tanpa kehilangan arah. Kesabaran semacam ini menciptakan efek psikologis yang kuat pada lingkungan sekitar. Orang-orang mulai merasakan bahwa tekanan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Batas waktu palsu tidak memicu kepanikan. Ultimatum emosional tidak menghasilkan kepatuhan. Dalam keheningan ini, muncul rasa hormat yang tidak pernah diminta. Bukan hormat yang berisik, tetapi hormat yang mempengaruhi keputusan. Orang mulai berhati-hati dalam berbicara, lebih teliti dalam bertindak, dan lebih serius dalam mempertimbangkan konsekuensi ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa didesak. Stoikisme tidak mengajarkan manipulasi waktu, tetapi keselarasan dengan waktu. Orang stoik memahami bahwa setiap hal memiliki musimnya, dan memaksa musim akan merusak hasil. Ia menolak godaan untuk memetik buah yang belum matang, meskipun dunia di sekitarnya bertepuk tangan untuk panen dini. Ia tahu bahwa kepuasan instan sering dibayar mahal dengan penyesalan jangka panjang. Dengan memilih menunda, ia sebenarnya memilih kualitas di atas sensasi. Dan kualitas, meskipun lambat, selalu menemukan jalannya ke permukaan. Ada ketenangan khusus yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak tertinggal hanya karena kamu tidak tergesa-gesa. Ketenangan ini membebaskan pikiran dari perbandingan yang melelahkan. Orang stoik tidak mengukur kemajuannya dengan langkah orang lain, tetapi dengan kesesuaian antara tindakannya dan prinsipnya. Dengan ukuran ini, ia jarang merasa kalah karena ia tidak bermain dalam lomba yang sama. Dunia mungkin berlari, tetapi ia berjalan dengan tujuan, dan seringkali mereka yang berlari tanpa arah justru kelelahan lebih dulu. Ketika ketenangan, kesabaran, dan penguasaan waktu menyatu, orang stoik mulai beroperasi dari posisi yang sangat sulit digoyahkan. Ia tidak terdesak oleh tuntutan segera, tidak terpancing oleh provokasi cepat, dan tidak dibutakan oleh janji hasil instan. Ini membuat keputusannya berat dalam arti memiliki bobot. Setiap langkah membawa konsekuensi yang telah dipikirkan. Setiap tindakan lahir dari kejelasan, bukan dari tekanan. Dunia mungkin tidak selalu menyukai orang seperti ini, tetapi dunia tidak bisa mengabaikannya. Dan disinilah, sekali lagi ketenangan menunjukkan wajahnya yang paling berbahaya. Bukan karena ia menghancurkan, tetapi karena ia bertahan. Bukan karena ia mendominasi, tetapi karena ia tidak bisa dipaksakan. Orang stoik tidak mengejar waktu, tidak dikejar oleh waktu, dan tidak dibudaki oleh waktu. Ia berdiri di sampingnya, bergerak bersamanya, dan menggunakan waktu sebagai sekutu. Dalam dunia yang terus terburu-buru, manusia seperti ini menjadi pengecualian yang kuat, diam, sabar, dan pada akhirnya menentukan arah tanpa perlu mengangkat suara. Pada titik akhir ini, stoikisme memperlihatkan wajah ketenangan yang paling jarang dipahami manusia.
ketenangan sebagai bentuk kemerdekaan total dari kebutuhan untuk menguasai dunia. Ini terdengar paradoksal, karena dunia modern mengajarkan bahwa kekuatan lahir dari dominasi, kontrol eksternal, dan kemampuan memaksa keadaan sesuai kehendak. Stoikisme justru menunjukkan arah sebaliknya, bahwa manusia menjadi paling kuat ketika ia tidak lagi membutuhkan dunia untuk tunduk padanya. Orang Stoik tidak berambisi mengendalikan peristiwa, orang lain, atau masa depan. Ia hanya berambisi mengendalikan satu hal, cara ia hadir di hadapan semua itu. Dan ketika satu-satunya wilayah yang ia kuasai sepenuhnya adalah dirinya sendiri, ketenangan yang lahir bukan lagi teknik bertahan hidup, melainkan kondisi eksistensial yang kokoh. Dalam kondisi ini, orang Stoik berhenti berperang dengan kenyataan. Ia tidak melawan fakta, tidak mengutuk nasib, dan tidak menuntut hidup agar adil menurut versinya. Ia menerima dunia sebagaimana adanya, tanpa kehilangan komitmen untuk bertindak benar di dalamnya. Penerimaan ini sering disalahartikan sebagai kepasrahan, padahal justru disinilah keberanian terbesar berada. Dibutuhkan kekuatan batin yang besar untuk berkata, "Ini di luar kendaliku," tanpa merasa kecil. Dan untuk berkata, "Ini tanggung jawabku," tanpa merasa terbebani. Orang Stoik hidup di antara dua kalimat ini, dan ketenangan yang lahir darinya tidak rapuh, karena ia tidak bertumpu pada hasil. Ketika seseorang tidak lagi menuntut dunia untuk memenuhi harapannya, dunia kehilangan daya tawarnya. Kekecewaan berkurang bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena harapan menjadi lebih jujur. Orang Stoik tidak mengharapkan kenyamanan, ia mengharapkan tantangan. Ia tidak mengharapkan pujian, ia mengharapkan kesempatan untuk bertindak sesuai prinsip. Dengan ekspektasi semacam ini, hampir tidak ada yang bisa mengejutkannya. Dan manusia yang tidak mudah terkejut adalah manusia yang tidak mudah dikacaukan. Dunia boleh berubah arah, tetapi pusat dirinya tetap tenang. Di tahap ini, ketenangan tidak lagi reaktif terhadap ancaman atau tekanan. Ia berdiri sendiri, seperti medan magnet yang tidak membutuhkan sentuhan untuk mempengaruhi sekelilingnya. Orang-orang merasakannya bukan melalui kata-kata, melainkan melalui konsistensi sikap. Tidak ada usaha untuk mengintimidasi, tidak ada niat untuk menguasai, tetapi justru karena itu, kehadiran orang Stoik menjadi kuat. Dunia terbiasa dengan manusia yang ingin sesuatu darinya, perhatian, pengakuan, kekuasaan. Ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak menginginkan apapun selain menjaga integritasnya, dunia kehilangan pegangan psikologis. Ketenangan semacam ini juga membebaskan orang Stoik dari kebutuhan untuk selalu benar di mata orang lain. Ia tidak tersinggung ketika disalahpahami, karena ia tidak hidup dari penafsiran luar. Ia tidak gelisah ketika dilupakan, karena ia tidak menggantungkan maknanya pada ingatan publik. Ia tahu bahwa hidup adalah urusan tindakan hari ini, bukan penilaian besok. Dengan pemahaman ini, ia bergerak ringan namun pasti. Tidak ada beban citra yang harus dipertahankan, tidak ada peran yang harus dimainkan. Yang ada hanya kewajiban batin untuk bertindak selaras dengan nilai yang telah ia pilih secara sadar. Dan disinilah ketenangan mencapai bentuknya yang paling berbahaya. Ketika ia tidak lagi menjadi respon terhadap dunia, tetapi menjadi fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Orang Stoik tidak menunggu keadaan ideal untuk tenang. Ia tenang di tengah keadaan apapun. Ia tidak menunda keteguhan sampai masalah selesai. Ia teguh justru ketika masalah datang. Dunia mungkin mengira ia tidak terlibat, padahal ia terlibat sepenuhnya, tanpa keterikatan yang melemahkan. Ia hadir tanpa melekat, bertindak tanpa kehilangan diri, dan berjalan tanpa perlu memastikan bahwa semua orang mengerti. Pada akhirnya, dunia akan selalu mencari celah untuk masuk ke dalam diri manusia, melalui rasa takut, harapan, kemarahan, dan kebutuhan untuk diakui. Stoikisme tidak berusaha menutup dunia, tetapi menutup celah itu. Dengan ketenangan yang dilatih, seseorang tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap setiap dorongan eksternal. Ia tidak terpancing oleh provokasi, tidak tergoncang oleh perubahan, dan tidak terseret oleh arus kolektif yang seringkali buta arah.
Dalam keheningan ini, ia menemukan kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tetapi kebebasan untuk tidak dipaksa menjadi sesuatu oleh dunia. Ketenangan stoik tidak pernah berisik, dan karena itu sering terlambat dikenali. Namun ketika tekanan meningkat, ketika krisis datang, dan ketika emosi kolektif mencapai puncaknya, perbedaannya menjadi nyata. Mereka yang hidup dari reaksi kehabisan tenaga, mereka yang hidup dari prinsip tetap berdiri. Orang stoik tidak perlu membuktikan kekuatannya pada saat tenang, karena kekuatannya muncul secara alami saat dunia kehilangan keseimbangan. Dalam momen-momen inilah, orang lain mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan daya, melainkan cadangan daya yang tersimpan rapi. Semakin tenang seseorang, semakin sedikit dunia bisa mengikatnya. Ia tidak bisa diprovokasi untuk bertindak di luar nilai-nilainya. Ia tidak bisa ditekan untuk mengkhianati prinsipnya. Dan ia tidak bisa ditarik ke dalam permainan emosi yang tidak ia pilih. Inilah sebabnya mengapa ketenangan menjadi berbahaya. Bukan karena ia menghancurkan, tetapi karena ia menolak dikendalikan. Dunia bisa berteriak, mengancam, atau membujuk. Tetapi semua itu hanya menjadi suara latar belakang bagi seseorang yang telah menetapkan pusat kendalinya di dalam. Stoikisme pada akhirnya bukanlah ajaran untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk berdiri tegak di dalamnya tanpa menghilangkan diri. Ketenangan yang diajarkan bukan ketenangan palsu yang rapuh, melainkan ketenangan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Dengan pemahaman ini, seseorang tidak lagi menghabiskan hidupnya melawan hal-hal yang tak mungkin diubah, dan tidak lagi lalai terhadap hal-hal yang sepenuhnya berada dalam tanggung jawabnya. Hidup menjadi lebih sederhana, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena arah menjadi jelas. Dan ketika arah sudah jelas, dunia tidak lagi terasa mengancam. Ia hanyalah medan tempat karakter diuji. Orang stoik melangkah ke medan ini tanpa kebencian dan tanpa ketakutan, membawa ketenangan yang tidak bisa dicuri. Dunia mungkin tidak menyadari kapan perubahan terjadi, tetapi suatu saat ia akan menyadari dampaknya. Karena orang yang benar-benar tenang tidak mencolok di awal, tetapi ia menentukan di akhir. Dan di sanalah kebenaran stoikisme berdiri tanpa perlu diumumkan. Semakin tenang seseorang, semakin berbahaya ia, bukan bagi dunia, tetapi bagi segala upaya dunia untuk merenggut kendali atas dirinya.